Silahkan dipakai hand sanitizer-nya. Iya Bu. Tadi ada jam Mbak Ida? Tadi saya libur Bu. Oh, libur. Oke, bagaimana kabarnya Mbak Winda? Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja Bu. Alhamdulillah, Ibu merasa sangat senang. Dan Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Winda yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di ruangan konseling hari ini. Ya Bu, saya juga mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktunya yang mungkin sangat sibuk sekali untuk saya melakukan konseling hari ini. Ya, sama-sama Mbak Winda. Ibu sambil hari ini nggak ada jadwal sih. Tuh. Oke, sebelumnya apakah Mbak Winda sudah pernah melakukan konseling? Saya sama sekali belum pernah melakukan ini Bu. Oh, belum pernah, baru pertama kali ini ya? Iya Bu, baru pertama kali. Oh, berarti baru pertama kali. Oke, baiklah kalau begitu Ibu akan menjelaskan sedikit tentang konseling. Jadi, konseling itu adalah proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli, yaitu Mbak Winda sendiri. Tujuannya untuk apa? Yakni adalah untuk membantu memecahkan problem atau masalah yang ada dalam diri konseli gitu. Nah, dalam proses konseling itu dilandasi beberapa asas Mbak Winda. Salah satunya adalah ada asas keterbukaan, ada asas kesukarelaan, dan ada asas kerahasiaan gitu. Nah, dalam asas kerahasiaan itu sendiri itu mencakup semua data dan informasi yang ada dalam diri Mbak Winda yang Mbak Winda sampaikan kepada saya sebagai seorang konselor gitu. Jadi tenang saja, Mbak Winda tenang saja. Nanti semisal Mbak Winda merasa takut, jangan sungkan ya. Semua kerahasiaan terjamin dan Mbak Winda yang paling penting adalah jangan sungkan atau malu untuk bercerita kepada saya. Gitu ya Mbak Winda. Selain itu, tugas saya di sini sebagai seorang konselor yakni adalah membantu ya. Jadi saya hanya membantu untuk memecahkan masalah atau problem yang Mbak Winda alami gitu. Jadi pada nantinya untuk semua keputusan itu ada di tangan Mbak Winda. Begitu ya Mbak Winda, kira-kira sudah paham Mbak Winda? Alhamdulillah Bu, sudah sedikit paham saya. Oke, baiklah. Nah, selanjutnya untuk kedepannya nanti proses konseling kita sepakati 30 menit kira-kira cukup ya Bu Ida? Ya, nanti kalau misal dirasa kita kurang, nanti kita akan adakan pertemuan lanjutan gitu untuk kita mengetahui progres dari Mbak Ida sendiri. Begitu ya Mbak Ida? Ya Bu, siap. Oke, siap. Oke, lalu apa yang membuat Mbak Ida hadir di ruangan konseling ini? Saya kok bingung ya Bu cerita dari mana. Oke, ini coba Mbak Ida tenang diri dulu. Coba Mbak Ida relax ya, tipe santai saja ya. Anggap aja ibu ini teman sendiri begitulah. Iya, Biar kita sama-sama santai ya, nggak ada tegang dan sebagainya. Gitu ya Bu Ida. Coba Mbak Ida tenang diri dulu, Mbak Ida tarik nafas pelan-pelan, coba keluarkan. Tuh, coba apakah sudah agak relax ya Mbak Ida? Alhamdulillah Bu, sudah sedikit relax. Oke, alhamdulillah. Mungkin tadi Mbak Winda tergesa-gesa gitu ya. Iya, lari ke sini mungkin ya. Jauh. Takut Ibu menunggu. Iya kayak begitu. Oke, sudah bisa tenang ya Mbak Winda ya. Sudah Mbak Winda ceritakan apa yang Mbak Winda rasakan pada Ibu. Jadi begini Bu, saya itu sedang mengalami kebingungan mengenai pemilihan karir saya ke depannya. Di sisi lain, saya itu memiliki cita-cita saya dari dulu, yaitu menjadi seorang guru bahasa Arab. Tetapi keinginan saya itu ternyata sekarang bertolak belakang dengan keinginan orang tua saya. Saya kira orang tua saya itu mendukung saya untuk menjadi guru bahasa Arab. Ternyata mereka menginginkan saya itu meneruskan usaha mereka, yaitu usaha batik Bu, seperti itu. Oh, jadi Mbak Winda ini merasa bingung terkait menentukan pilihan karir hidupnya Mbak Winda, gitu ya Mbak Winda. Karena Mbak Winda ini kepengennya menjadi seorang guru bahasa Arab, gitu. Tetapi bertolak belakang dengan kedua orang tua Mbak Winda, karena keinginan kedua orang tua Mbak Winda adalah Mbak Winda pengen menjadi seorang pengusaha batik, meneruskan usaha bisnis kedua orang tua Mbak Winda, gitu ya Mbak Winda. Oke, baiklah. Lalu pada saat itu apa yang dilakukan Mbak Winda? Saya pada waktu itu hanya diam Bu, hanya diam, bingung, sedih sih. Tapi gimana lagi, saya juga harus menghormati orang tua saya tetap diam, nggak menjelaskan apa-apa kepada mereka. Saya hanya diam dan sedih aja gitu.
Jadi begitu ya Mbak ceritanya. Oke, saya sangat merasakan apa yang Mbak Winda rasakan ya. Lalu ketika orang tua Mbak Winda berpendapat bahwasanya Mbak Winda harus menjadi seorang pengusaha batik begitu. Lalu pada saat itu apa yang apakah Mbak Winda ini sudah pernah menjelaskan terkait apa sih alasan Mbak Winda ini kok memilih menjadi seorang guru bahasa Arab gitu? Apakah sudah pernah menjelaskan sebelumnya kepada orang tua Mbak Hana, Mbak Winda? Sejujurnya itu saya ingin sekali menjelaskan, tapi belum sempat. Kenapa ya? Karena saya bingung dalam hati saya. Mungkin saya jelaskan nanti kalau mungkin mental saya sudah siap atau gimana gitu. Jadi saya belum sempat menjelaskan apa-apa ke orang tua saya. Oh, jadi begitu. Oke. Baiklah kalau begitu Mbak Winda. Mbak Winda. Oke, ini Ibu ada kertas. Ini coba nanti Mbak Winda tuliskan terkait bakat, minat, kelemahan serta kelebihan dalam diri Mbak Winda begitu. Tujuannya untuk apa? Ini untuk karena ketika seseorang itu bingung dalam menentukan sebuah pilihan karirnya, itu kita butuh mengetahui potensi diri kita gitu. Jadi nanti Mbak Winda silakan tulis bakat, minat serta kelemahan dan kelebihan gitu. Kira-kira saya kasih waktu 3 menit cukup ya Winda? Insya Allah cukup. Oke, silakan ditulis Mbak Winda. Iya, Bu. Ini sudah. Oke, sudah ya. Oke. Oke, jika Ibu lihat dari bakat dan minat serta kelemahan dan kelebihan yang Mbak Winda tulis, itu memang Mbak Winda biasanya di di bahasa Arab ya? Iya, Bu. Oh iya, ini sebagai bahasa Arab. Iya. Sebagai bahasa Arab, sebagai tenaga pendidik guru bahasa Arab gitu Mbak Winda? Iya. Oke. Lalu ketika Mbak Winda sudah tahu nih, ini Mbak Winda kan sudah tahu ya, sudah menuliskan terkait bakat dari Mbak Winda, serta kelemahan Mbak Winda. Kenapa Mbak Winda pada saat itu tidak langsung menjelaskan kepada kedua orang tua Mbak Winda? Saya itu takut apabila ucapan saya itu menyakiti mereka, Bu. Saya takut pendapat saya atau penjelasan saya itu membuat mereka kecewa. Jadi saya mengurungkan niat saya untuk menjelaskan hal tersebut kepada orang tua saya. Seperti itu. Oke, jadi sebenarnya Mbak Winda ini kepengen banget untuk menjelaskan, tapi Mbak Winda juga masih bingung begitu ya Mbak Winda ya. Oke, itu merupakan satu keyakinan yang sangat bagus Mbak Winda. Saya yakin Mbak Winda bisa menyelesaikan masalah itu dan Mbak Winda semoga bisa menjelaskan hal yang harus dijelaskan Mbak Winda ini terkait dengan kalian Mbak Winda ini. Begitu ya Mbak Winda. Iya, Bu, tapi bagaimana, Bu, caranya? Oke, jadi begini Mbak Winda. Tadi ya, ini kan bakat dan kalau tinjau dari bakat dan minat tadi itu merupakan menurut saya itu hal yang realistis karena tadi Mbak Winda pun juga basicnya pun juga di bahasa Arab begitu ya Mbak Winda. Nah, setelah Mbak Winda tadi tulis mengenai bakat dan minat serta kelemahan dan menggali potensi Mbak Winda tadi itu lalu apa alasan Mbak Winda sehingga Mbak Winda ini memutuskan sebelumnya ya memilih untuk menjadi seorang guru bahasa Arab gitu. Apa alasannya Mbak Winda? Yang pertama itu karena guru itu merupakan profesi menurut saya profesi yang sangat mulia. Selanjutnya yang kedua bahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran, bahasa penduduk surga. Dan saya juga dari kecil sejak zaman sekolah itu saya udah di pesantren, Bu, dan menurut saya itu bisa menunjang kemampuan seorang guru bahasa Arab. Dan insya Allah juga saya mampu memberikan ilmu saya kepada orang lain. Seperti itu.
Oke, Masya Allah Mbak Winda ini sangat semangat sekali ya untuk Iya, menjadi seorang betul. guru bahasa Arab. Hebat Mbak Winda. Nah, menurut saya itu merupakan suatu hal yang realistis ya, karena tadi tinjau dari bakat dan minat, Mbak Winda pun juga biasanya pun di bahasa Arab gitu. Dan juga Mbak Winda kan juga pernah mondok dari kecil ya Mbak Winda tadi ya. Oke. Dan itu ketika Mbak Winda menjelaskan itu kepada kedua orang tua Mbak Winda itu kan lebih baik, karena apa? Supaya orang tua Mbak Winda itu tahu begitu. Jadi alangkah lebih baiknya penjelasan ini tadi terkait bakat, minat, terkait kelemahan keluarga Mbak Winda, pokoknya tentang potensi Mbak Winda apapun itu coba dijelaskan kepada orang tua, itu akan lebih baik. Karena apa? Karena orang tua pun tahu gitu, oh iya anak saya ini ternyata memang potensinya di sini, kalau saya paksakan kan agaknya kayak gimana gitu. Mungkin Mbak Winda harus menjelaskan ini pun juga kepada kedua orang tua Mbak Winda, begitu Mbak Winda. Oh iya Bu, saya juga berpikiran seperti itu. Kalau saya menunda-nunda terus, nanti saya juga yang akan dihantui rasa-rasa bingung Nah, iya, saya. kalau Mbak Winda selalu terus misalnya bingung, aku mau menjelaskan apa tidak ya, seperti tidak ya, Mbak Winda pun akan pasti merasakan kebingungan ya. Iya. Ini kira-kira kapan waktu yang tepat? Nah, kalau Mbak Winda pun juga tunda-tunda terus, itu pasti Kak, Mbak Winda juga akan semakin bingung dan bingung. Iya. Malah semakin nggak tahu ngomong apa kan gitu ya Mbak Winda. Iya. Lalu semisal nih Mbak Winda, semisal Mbak Winda habis konseling ini ketemu kedua orang tua Mbak Winda, apa yang Mbak Winda akan jelaskan? Mungkin saya akan menjelaskan terkait tadi potensi yang saya miliki, yaitu bakat minat saya, kelemahan dan kelebihan saya itu condong ke bahasa Arab. Mungkin saya akan lebih menjelaskan ke sana dulu. Lalu semisal ya Mbak Winda, semisal Mbak Winda sudah menjelaskan terkait apa yang dijelaskan tadi mengenai basicnya berada di bahasa Arab gitu, berbahasa Arab. Lalu tetapi orang tua Mbak Winda ini tetap bersikukuh, wes pokoknya kamu harus jadi pengusaha batik, meneruskan bisnis orang tua gitu. Lalu apa yang Mbak Winda akan lakukan pada saat itu? Misalnya orang tua Mbak Winda tetap bersikukuh seperti itu. Saya melihat dari bakat minat saya, mungkin saya akan menjelaskan kepada mereka, saya bisa menjalankan bisnis mereka dan sekaligus saya juga bisa memenuhi cita-cita saya, karena cita-cita saya kan menjadi guru dari tenaga pendidik bahasa Arab. Dan saya lihat dari sekarang itu tenaga pendidik guru memiliki waktu yang cukup luang untuk melakukan usaha yang lain. Dan dalam waktu luang itu saya bisa melakukan bisnis, menjalankan bisnis orang tua saya. Mungkin saya akan menjadikan seperti itu Bu pada mereka. Oke, baiklah. Jadi ini Mbak Winda sudah tahu terkait misalnya orang tua kok tetap berotak, banyak bersikukuh terkait pendiriannya tadi, berkeinginan untuk menjadikan Mbak Winda sebagai seorang pengusaha batik ya. Jadi Mbak Winda sudah tahu langkahnya apa, misalnya mau menjelaskan apa kan Mbak Winda sudah tahu tadi ya. Berarti Mbak Winda mengambil dua profesi, yakni adalah guru bahasa Arab dan sekaligus menjadi pengusaha batik tadi ya Mbak Winda ya. Nah, ini Mbak Winda sudah tahu. Jadi kira-kira Mbak Winda sudah tahu terkait langkah apa yang Mbak Winda akan lakukan ketika orang tua bersikukuh tersebut begitu. Apakah Mbak Winda siap untuk menjalankan itu? Insya Allah saya siap. Oke, baiklah kalau begitu Mbak Winda sudah siap. Apakah Mbak Winda sudah masih bingung atau bagaimana? Alhamdulillah saya sudah merasa lega Bu, saya sudah merasa ringan rasanya enggak. Mungkin saya sudah memiliki gambaran ke depannya saya akan seperti ini. Oh iya, Mbak Winda berarti sudah merasa lega ya, Iya, merasa tenang. Jadi nggak bingung mau ngomong apa benar orang tua, Iya. karena tadi Mbak Winda pun juga sudah menemukan langkah-langkah ke treatment yang pas. Kiranya misalnya orang tua ngomong seperti ini, orang tua misalnya bersikukuh, Mbak Winda sudah tahu maksudnya langkahnya mau ngapain begitu ya Mbak Winda. Iya. Oke, baiklah. Itu merupakan suatu kemajuan yang sangat bagus Mbak Winda. Dan semoga Mbak Winda bisa melakukannya. Oke, begitu ya Mbak Winda. Oke, karena Mbak Winda pun juga sudah merasa lega, sudah merasa nggak bingung lagi untuk mengemukakan pendapat kepada kedua orang tua. Untuk kali ini karena proses konseling kita
sudah berjalan hampir 30 menit Mbak. Ini sudah 30 menit malahan ini ya. Iya. Nggak terasa ya Mbak? Ya. Iya. Oke, bilang kalau gitu kita akhiri proses konseling pada hari ini. Oh iya, saya berpesan kalau misalnya kok nanti kita wajib adakan pertemuan lanjutan Mbak. Karena apa? Karena saya butuh tahu progres Mbak Winda ke depannya itu seperti apa. Gitu ya Mbak Winda. Kira-kira kalau kita adakan mungkin minggu depan atau 2 minggu depan, bagaimana Mbak Winda? Iya Bu, saya siap. Oke. Kalau begitu kira-kira kapan Mbak Winda bisa? Mungkin minggu depan Bu saya bisa. Oke, minggu depan di jam yang sama, di tempat yang sama ini kita adakan proses konseling lanjutan gitu ya Mbak ya? Iya Bu. Oke. Oke, Mbak Winda. Iya Bu, saya ucapkan terima kasih ya Bu karena sudah mendengarkan keluh kesah saya, mendengarkan kebingungan saya, meluangkan waktunya untuk saya. Saya ucapkan terima kasih yang sangat banyak Bu. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Winda ya Mbak Winda. Alhamdulillah proses konseling kali ini akhirnya mencapai titik mufakat yang tepat gitu ya. Oke, alhamdulillah. Baiklah kita akhiri. Nanti kalau misalnya Mbak Winda butuh apa-apa WA saja ke Ibu, jangan sungkan kalau misalnya mau diceritakan ya ceritakan saja kepada Ibu gitu ya Mbak Winda. Untuk kedepannya nanti kita adakan pertemuan minggu depan ya Mbak ya, minggu depan sama di ruangan konseling dari ini kayak seperti ini juga ya Mbak ya. Oke, siap. Terima kasih kalau gitu Bu, saya pamit. Oh begitu, siap. Hati-hati ya Mbak Winda. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Hati-hati Mbak Winda. Ya Bu. Hello.